yang sangat luar biasa juga Yuda, dan mereka merupakan pencinta dari seni fotografi. Ya, sebenarnya hari ini ada dua komunitas. Pertama adalah komunitas fotografi, kemudian juga ada dari olahraga basket. Nanti yang sekarang kita akan hadirkan pertama, kita coba teman-teman dari fotografi dulu, kita akan coba hadirkan bersama kita karena ini terkait adanya juga beberapa foto-foto pariwisata Bogor yang memang sudah menjadi sasaran mereka untuk diambil ya. Betul sekali. Untuk menjadikan terkenal Bogor ini kan dengan foto-fotonya kan. Melalui foto, cara kita memperkenalkan sesuatu bisa melalui foto juga. Iya, kita akan segera undang saja dua narasumber kita dari Galeri Bogor.net ya, Galeri Bogor.net yang mereka juga adalah sekumpulan atau sekelompok orang-orang memang yang sangat bekerja di bidang dunia fotografi ya. Kita akan undang saja, ada dua orang. Ya, yang pertama ada Mbak Rayani kita dari undang Galeri Bogor.net dan juga ada silakan. Ebi Febri Adrian. Mbak, silakan, selamat pagi. Ya, oke, silakan. Bertemu lagi dengan Galeri Bogor. Oke, selamat Mas Abi. Pagi. Iya, ini Mas. Pagi. Ebi Febri Adrian, silakan Mas. Oke. Saya pindah sini. Kita biar hangat karena sarung ya. Oke. Jadi kita rapat-rapat aja nggak apa-apa ya. Rapat-rapat kayak diangkut ya. Ya, apa kabar Galeri Bogor.net? Baik, alhamdulillah. Semakin ini ya, semakin banyak ya koleksinya. Insya Allah untuk Bogor juga. Iya. Sejauh ini Mas Ebi juga ini sebenarnya agak asing nih bagi kami nih. Ya, yang pasti sih sebagai informasi saja Mas Ebi Boleh ini merupakan fotografer yang telah berhasil menjelajahi lebih dari 2000 destinasi di Indonesia dari 33 provinsi. Termasuk Jawa Barat dan Bogor sekali. salah satunya ya. Betul. Sudah jelajahi ya. Ini pasti ada satu pengalaman yang sangat unik ya, karena setiap daerah punya kultur, punya sesuatu yang pastinya sangat berbeda-beda. Nah, saya tanya dulu sama Mas Ebi nih. Kenapa sih bidang ini yang dipilih? Apakah memang tantangannya sangat luar biasa? Ya, karena menurut saya tantangannya bukan tantangan sih. Sebenarnya saya juga dalam misi untuk membuat suatu buku yang sangat lengkap tentang Indonesia. Yang mana belum pernah ada buku Indonesia yang lengkap dibikin atau dibuat oleh orang Indonesia. Lebih kebanyakan orang asing. Tapi memang prosesnya sangat panjang. Jadi selama bertahun-tahun saya juga saya pikir Indonesia ini kecil. Jadi saya pikir 3 tahun cukup untuk menyelesaikannya. Ternyata 3 tahun selesai, 33 provinsi. Tapi lama-lama berkembang sampai 7 tahun. Dan ini pun istilahnya kalau mau diselesaikan mungkin saya butuh 15 tahun. Untuk satu orang. Saya bukan tim. Jadi karena satu orang, tenaga saya terbatas, semuanya agak terbatas, tapi saya berusaha menyelesaikan. Ya mudah-mudahan insya Allah. Apa karena ini dikatakan bisa bertambah waktunya, bisa lebih lama? Apa karena memang begitu banyak gitu hal di Indonesia yang memang belum terangkat? Betul, sangat banyak. Dari 3 tahun, target molor jadi 5 tahun. Molor jadi 7 tahun sampai sekarang. Jadi saya target lagi sampai Juli. Jadi begitu banyak objek-objek yang belum ada. Dari meskipun saya sudah 2000 destinasi, saya pikir di Indonesia ada sekitar 6000 destinasi. Wow. Jadi mungkin kalau mau keliling, saya butuh 10 tahun lagi untuk keliling. Itu untuk Indonesia, satu negara. Istirahatnya kapan itu Mas Ebi? Saya mau istirahat sebenarnya. Saya sudah terlalu capek. Kalau tidak salah kemarin sebelum kesini ini sekarang sudah keliling Bogor juga ya, dipandu oleh ini. Sudah bersama-sama atau sendiri? Ini gimana nih kontribusinya dengan Galeri Bogor? Dengan Galeri Bogor. Ada korelasinya atau ada kerjasamanya atau kaitannya? Ya kita saling mendukung aja untuk kegiatan fotografi dan memajukan sumber daya alam di Indonesia. Karena saya concern di Galeri Bogor, jadi kita coba ekspor di daerah Jawa Barat dan Bogor masuk. Ya semua potensi alamnya insya Allah. Yang sudah dikoleksi sekarang ada koleksi ada berapa banyak? Ribuan? Ya salah satunya seperti itu, kalau kita gabungkan ada sekitar itu. Oke, kalau Mas Ebi yang menarik di Bogor apa nih dari kemarin perjalanan mengambil beberapa destinasi di Bogor? Yang menarik di Bogor mananya dulu nih? Nah, ada banyak. Bogor kota atau Bogor luarnya? Dua-duanya. Kalau Bogor kota sih mungkin yang daya tarik objek wisata kan yang sampai sekarang tetap itu kebun raya. Itu nggak bisa dipungkiri lagi karena menjadi ikon di Bogor. Sedangkan untuk alam Gede Pangrango dan lainnya juga bagus. Banyak sekali terjun juga di Bogor.
terutama Jawa Barat ya, mungkin ada 1000 air terjun mungkin ada. 1000 air terjun? Oh iya, Dan banyak itu sekali. Sudah terjelajahi semua? Oh enggak. Saya juga enggak Masih butuh menjelajahi. waktu ya? Betul, saya juga ambil highlightnya aja, jadi enggak semua saya harus masuk begitu. Karena kalau begitu ya saya bilang tadi, kalau memang semua mau dimasukin Indonesia, mungkin butuh 15 tahun, sangat lama, sangat ya? panjang sekali. Ada mungkin lebih dari 6.000 destinasi. Kalau satu-satu di Bogor sendiri mungkin di Bogor sendiri mungkin ada 150 destinasi bisa, termasuk heritage. Bisa ya, heritage budaya segala macam. Kuliner juga bisa masuk destinasi. Wisata kan ada wisata kuliner, wisata religi. Itu banyak sekali. Jadi bukan objek wisata itu nggak cuman alam. Ya, banyak sekali. Kalau dari orang fotografi nih, Mas, kita tanya yang paling indah menurut Anda dari sisi apa namanya? Sisi orang fotografi, wisata alam mana di Bogor? Di Bogor. Yang paling indah. Tadi kan ada air terjun, ada gunung dan sebagainya. Ya, kalau mau indah mungkin salah satunya Gede Pangrango itu bagus sekali, indah. Alamnya juga hutannya masih terjaga dengan alami. Terus pemandangan dari atas juga sangat bagus sekali, indah. Kalau dari 33 destinasi yang pernah disinggahi di Indonesia. 33 provinsi. 33 provinsi dengan 2000 destinasi iya. ya. Yang mana Mas yang bisa dikatakan tantangannya luar biasa, terus memang alamnya juga sangat luar biasa? Banyak, saya juga tidak bisa disuruh memilih satu, mungkin agak karena semuanya susah. bagus ya? Karena setiap provinsi beda-beda karakternya. Jadi tapi tantangan paling berat itu mungkin salah satunya di Papua. Karena antar kota tidak ada jalan raya, jadi harus menggunakan pesawat ataupun dari jalur laut ya, jalur laut. Bisa juga mungkin kalau kita mau lewat darat tapi masih kebanyakan jalan belum tembus dan harus trekking. Kalau di Bogor masih enak ya kalau di Bogor ya? Kalau Bogor mungkin kita bisa kemana-mana naik angkot. Naik angkot bisa. Ya, kabarnya Mas Evi ini akan berbagi pengalaman juga dengan orang-orang Bogor ya. Betul. Dalam sebuah workshop mengenai hal ini ya. Mungkin Mbak tentang travel fotografi bisa dijelasin ini ini penyelenggara. Betul, Mbak Rai pasti ya, penyelenggara acara travel fotografi membagi pengalamannya Mas Evi dengan teman-teman fotografer di Bogor dong. Iya. Ini dikemas seperti apa nanti? Iya, dikemas dalam bentuk sebenarnya sharing untuk mengajak juga teman-teman mungkin yang di Bogor, terutama mungkin Jabotabek, yang ingin mendengar mungkin cerita atau menyaksikan foto-fotonya Ebi selama mengelilingi tempat-tempat di Indonesia. Jadi ini juga dalam rangka ulang tahun Galeri Bogor yang kedua. Jadi kita ajak juga teman-teman untuk mengikuti sharing gitu. Hari Minggu ya acaranya? Iya, hari Minggu di Cafe Bukit Gumati ya? Tanggal 29. Tanggal 29. Dan itu peserta bisa mendaftar sampai nanti malam. Keterangannya ada juga di galeribogor.net. Silakan dibuka websitenya. Kira-kira yang mau di-share apa nanti sama teman-teman yang pengalaman Mas Evi mungkin ya? Iya, pengalamannya Evi. Mungkin Evi juga bisa menceritakan seperti apa gitu secara garis besarnya. Tapi nanti lengkapnya mungkin karena acara dari jam 10 sampai jam 3 atau jam 4 sore. Tapi boleh dong kita tahu tagline-nya apa yang mau dibagi sama teman-teman di Bogor ini? Iya, saya akan membawakan untuk Bogor ya kontribusinya. Travel fotografi, travel fotografi di mana fotografer perjalanan yang melakukannya. Jadi metode apa yang harus diambil, bagaimana, mungkin ada teori dasarnya juga sampai ke terakhirnya selama perjalanan sampai ke bagaimana kita menjual foto untuk foto-foto kalau itu. saya kita bicara masalah travel fotografi ya, ini kan berarti memang ada satu kecintaan sangat luar biasa dalam diri kita sebagai seorang fotografer tentunya gitu kan. Sebetulnya bekal apa sih yang harus dipersiapkan oleh teman-teman kita di luar sana yang memang juga berminat di bidang fotografi, terutama di travel fotografi ini? Oke, syarat menjadi travel fotografer salah satunya harus punya kamera. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Dan kamera lebih baik karena bisa pocket, tapi pocket juga mungkin akan lebih baik kalau kita mempunyai kamera yang DSLR ya. Jadi itu kualitasnya lebih baik. Dan kita juga harus punya suatu kesenangan terhadap traveling. Jadi kita harus traveling. Jadi kalau kita tidak suka jalan-jalan, bagaimana kita menjadi travel photographer? Jadi hobi jalan-jalan dulu dong. Ya, mungkin basicnya itu harus hobi jalan-jalan juga dan berani mengeksplor. Jadi jangan karena tidak ada teman terus nggak pergi. Jadi misalnya mau pergi cuman nggak ada teman malas karena mau pergi.
Saya selalu melakukan perjalanan sendiri kemana-mana, mau ke pedalaman, ke gunung atau kemana aja saya melakukan sendiri. Dan kalau tidak ada teman itu tidak menghalangi saya untuk pergi dan mengambil foto begitu. Kecenderungan memang banyak orang saat ini juga kita bisa lihat interest sekali dengan dunia fotografi. Iya. Ya, tapi kalau misalnya yang memilih spesifikasi travel fotografi ini masih sangat jarang loh Mas Ebi. Betul, karena rata-rata sekarang fotografi sudah menjadi lifestyle ya. Jadi anak SD pun sudah mempunyai kamera. Oke. Begitu. Tapi untuk menjadi travel fotografi itu sedikit karena memang seperti apa kulturnya atau bagaimana mereka lebih suka memotret, fotografi itu memotret model, wedding begitu. Jadi untuk travel fotografi sendiri kalau saya sih memang lebih spesifik karena misi saya dan memang kecintaan saya terhadap dunia traveling. Begitu. Ini kan juga berhubungan dengan rencana dari Mas Ebi sendiri yang akan membuat buku tentang Indonesia gitu kan. Mas Ebi, artinya seorang fotografer atau travel fotografer itu memang juga harus memiliki kecintaan yang sama untuk menulis atau seperti itu atau bagaimana? Betul. Kalau saya pribadi, saya tidak menulis. Jadi saya memilih melalui jalur foto-foto. Untuk membuat suatu buku mungkin ada dua metode, kita menjadi penulis atau menjadi fotografer atau dua-duanya. Saya sendiri lebih ke spesialis foto, begitu. Spesialis foto. Jadi penuangan bukunya nanti dalam bentuk gambar. Iya, ada juga tulisan tapi tidak bukan seperti novel atau majalah. Jadi tidak seperti itu konsepnya. Lebih banyak foto berbicara. Oke, nah itu. Kalau Galeri Bogornet sendiri untuk traveler foto ini seperti apa nih? Sudah ini juga sudah banyak ngumpulin juga yang gitu. Iya, dari galeribogor.net sendiri itu kita sudah memposting beberapa event di Bogor, event budaya, event olahraga, perkebunan, kemudian ada juga tentang alamnya, wisata, kemudian heritage-nya. Nah itu, dan terus insya Allah akan bertambah. Dari yang sekian banyak diposting, yang banyak diminati yang mana nih? Wisata alam. Wisata alam? Iya, wisata alam itu sangat berminat. Karena di Bogor sendiri sumber daya mungkin curug ya, atau air terjunnya itu sangat banyak. Nah, dan kemudian dari Galeri Bogor sendiri sering juga mengadakan acara foto tour, dalam arti kita mengajak teman-teman yang di luar Bogor maupun di Bogor sendiri untuk mengunjungi tempat-tempat wisata sambil juga belajar memotret fotografi seperti itu. Ini untuk dua-duanya nih ya pertanyaan saya. Biasanya kalau mengadakan kegiatan travel fotografi itu kan artinya orang pasti bukan tidak mau, tapi terkendala dengan pasti ada self budgeting yang harus dikeluarkan. Nah ini apakah Bogornet sendiri mengelola itu atau memang benar-benar memang karena dari diri sendiri itu kan? Nah, termasuk juga Mas Ebi, pastilah dari kocek sendiri atau seperti apa? Atau ada yang mensponsori kan begitu kan? Nah artinya dalam kegiatan fotografi tidak orang mungkin bukan tidak minat, tapi untuk berjalannya ini agak susah, belum lagi mengeksplornya. Ada cost yang harus dikeluarkan. Itu gimana nih? Kalau untuk Galeri Bogor sendiri, itu karena saya juga tinggal di Bogor ya. Mungkin untuk masalah kos mungkin tidak terlalu besar gitu, dalam arti ya hanya muter-muter Bogor gitu. Dan misalnya untuk mengajak peserta pun biasanya kita swadaya. Jadi dari peserta sendiri kita mungkin membiayai dirinya sendiri. Kita hanya mengkoordinir untuk mengajak mengeksplor Bogor gitu kan. Tapi kalau untuk selebihnya semua itu dilakukan karena kecintaan gitu. Gitu. Nah, kalau Mas Ebi juga gimana nih? Banyak karena kan mungkin ini kan harus kita motivasinya apa kan begitu. Betul. Kalau sebenarnya melakukan travel fotografi tidak harus secara lingkup satu negara. Seperti saya lakukan satu negara, mungkin bisa dengan lingkungan setempat. Mungkin domisili di Bogor, mungkin bisa di Kabupaten Bogor atau Jawa Barat. Mungkin kalau untuk seperti saya mungkin agak berat juga dan itu bagaimana menghidupi diri dan untuk mencari uang lewat fotografi. Jadi selagi jalan kita hunting foto, kita juga bisa menjual foto-foto itu untuk trip berikut. Itu kemana biasanya dijual ya Mas? Oke. Biasanya saya mungkin selalu menjadi pertanyaan bagaimana menjual foto. Kemana larinya foto-foto tersebut? Kalau saya sendiri banyak ke perusahaan. Jadi perusahaan untuk stok foto dari annual report, dari billboard, dari iklan. Jadi banyak-banyak sekali. Mungkin dari yang kecil ada yang kartu pos, ada yang packaging, kemasan. Dan saya sudah mungkin banyak perusahaan nasional yang sudah pakai saya, foto-foto saya tersebut.
Tapi kan mungkin awal dari perjalanan untuk bisa sampai seperti sekarang ini kan cukup sulit, Mas Ebi. Betul. Itu bisa diceritakan mungkin sedikit prosesnya? Mungkin prosesnya panjang sekali ya. Saya harus mengorbankan beberapa hal yang berharga juga dari diri saya. Karena cost-nya sangat tinggi untuk melakukan itu. Yaitu karena kalau tidak cinta dengan dunia traveling, susah. Saya dari kecil sudah traveling. Keluarga saya juga hobi traveling. Jadi ada basicsnya lah ya? Iya, dari AA, betul. Oke, karena keterbatasan waktu nih Mbak, terkait event besok hari Minggu ya. Hari Minggu ini boleh disampaikan targetnya seperti apa nih? Dan ini dalam rangka visi misinya apa yang ingin capai dari kehadiran Mas Ebi nanti berbagi atau sharing dengan teman-teman yang ada di Bogor ini? Iya, misi dan targetnya kita, saya sebenarnya itu adalah untuk membangkitkan juga motivasi, mencintai Indonesia, mencintai mungkin Bogor, mencintai lingkungan alam sumber daya di tempatnya, untuk juga berusaha mengangkat bagaimana sih budaya wisata alam di Bogor sendiri ataupun di Indonesia sendiri. Mungkin berbagi pengalaman dengan Ebi, membagi pengalamannya itu akan memotivasi, membangkitkan kecintaan terhadap Indonesia itu sendiri. Betul, jadi tidak harus selalu traveling itu ke luar negeri. Indonesia ini kaya sekali dan indah sekali. Orang berbondong-bondong, orang traveling ke luar negeri dan bangga sekali. Lebih bangga foto di Petronas daripada di Monas. Itu betul. Iya, mungkin buat foto profile atau apa. Jadi sebenarnya Indonesia ini indah, meskipun beberapa tempat itu sangat mahal. Memang harus mahal sekali. Mungkin itu yang perlu dibenahi oleh pemerintah. Bagaimana menjadikan destinasi di Indonesia ini lebih murah. Soal transport. Sekarang maskapai juga menaikkan tarif juga suka-suka ya, jadi nggak ada tarif flat gitu, ya suka-suka. Lebih murah ke Singapura katanya. Betul, ya? memang lebih murah ke Bangkok daripada ke Papua. Keliling Papua itu lebih murah keliling Papua daripada keliling Eropa. Bisa dibuktikan. Itu mahal sekali kalau mau keliling Papua, bisa lebih murah ya. Lebih mahal. Lebih mahal begitu. Oke, ya, yang pasti bagi Anda pemirsa yang mencintai dunia fotografi dan tentu juga mencintai alam Indonesia, tidak ada salahnya Anda juga bisa bergabung di tanggal 29 besok di Bukit Gumati ya Mbak ya. Betul. Oke, dan pendaftaran masih bisa dilakukan hingga malam ini. Iya. Oke. Boleh ke Galeri Bogor.net ya? Iya, silakan dibuka galeribogor.net. ya. Oke. Baik, sepertinya kita terbatas nih, sebenarnya pengen ngobrol banyak pengalamannya, nanti mudah-mudahan hari Minggu aja bisa. Harus datang nanti kita berarti hari Minggu. Cari tahu lebih dengan Ya, ya. harus Terima datang. kasih sudah hadir, Pak juga. Iya, Oke. terima kasih Mudah-mudahan banyak. besok hari Minggu sukses di acaranya ya. Terima kasih. Iya, Oke. ini event menarik untuk mendukung sektor Pariwisata juga. Indonesia. Iya. Sebagainya. Oke, terima kasih dan mudah-mudahan lancar dan lain kali Sukses juga buat Mas Ebi. Iya, Oke, terima kasih banyak. Melakukan perjalanan pastinya ya. Terima Ya, kasih. pemirsa, kita masih akan ngobrol lagi dengan yang lainnya. Kalau tadi dari komunitas ya, fotografi lah, masalah foto-foto dan sebagainya. Nanti kita setelah ini kita akan hadirkan juga terkait event besok yang akan digelar di Bogor. Ada Liga Basket yang tentunya juga ingin akan mengangkat potensi Bogor juga. Di bidang olahraga Di tentunya bidang ya. olahraga basket khusus untuk pelajar dan sebagainya ya. Kita akan ngobrol kembali sampai pukul 9 nanti dan tetaplah bersama Talas Bogor.